qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Sungguh beruntung orang yang menyucikan jiwanya, dan sungguh merugi orang yang mengotori jiwanya. Jadi inilah jawaban dari sumpah, 8 sumpah, ya, dengan menyebutkan tadi wasyamsi wadhuhaha dan seterusnya. Ada 8 sumpah berturut-turut untuk menjelaskan betapa beruntungnya orang yang mau menyucikan jiwanya dan betapa meruginya orang yang mengotori jiwanya. Jadi jamaah rahimakumullah, manusia itu berarti hanya ada 2 jenis. Termasuk golongan yang mana kita? Ada manusia yang berusaha menyucikan jiwanya, dan ada manusia yang justru mengotori jiwanya. Iya, ini peringatan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Agar kita betul-betul memperhatikan hati kita. Iya. Batin kita. Karena manusia kebanyakannya hanya fokus kepada perbaikan lahiriah, penampilan zahir, tapi tidak memperhatikan kebersihan jiwanya, hatinya. Makanya jamaah rahimakumullah, sebelum kita memperhatikan amalan badan kita, fisik kita, penampilan zahir kita, ada hal yang paling penting yang pertama kali hendaknya kita lakukan terlebih dahulu. Apa itu? Menyucikan jiwa yang ada dalam hati kita ini. Ya. Hijrah penampilan itu mudah. Orang katanya sudah hijrah. Ya. Hijrah yang paling harus diprioritaskan itu batin dulu. Kalau hijrah penampilan zahirnya saja hijrah gampang. Ikhwan, laki-laki udah hijrah, taunya dari mana? Ya gampang, beli aja baju gamis kayak gini. Ya, pakai gamis, pakai kopiah, biarkan jenggot tumbuh lebat, dia sudah hijrah. Pakai sirwal yang enggak isbal, hijrah penampilannya. Isi pulang ternyata sudah hijrah. Taunya apa? Saya ketemu di masjid, beda penampilannya sekarang. Berjenggot, kopiah putih, pakai gamis. Yang perempuan juga gitu. Isi fulana sudah hijrah. Yang tadinya penampilannya seksi, ngumbar aurat, sekarang tutup aurat. Iya. Ya gampang, beli aja gamis warna hitam, jubah, beli jilbab besar. Kalau mau tambah sempurna hijrah penampilannya pakai cadar. Ya, apalagi beli sarung tangan, udah hijrah. Tapi kok ada orang-orang sudah hijrah futur lagi, iya, balik lagi. Nah ini karena hijrahnya tidak diawali dengan hijrahnya hati. Paham ya? Nah jadi jamaah rahimakumullah, yang paling penting itu hijrah batin kita. Iya, akidahnya dulu benerin, keyakinannya. Makanya belajar tauhid, belajar akidah itu prioritas. Biarin penampilan masih biasa-biasa aja ya, tapi dia rajin belajar akidah, belajar tauhid, insyaallah lama-kelamaan zahirnya akan terbawa dengan sendirinya. Jelas? Ini peringatan dari Allah agar kita betul-betul memperhatikan hati kita. Batin dulu bersihin. Ya. Nah, makanya di sini Allah katakan apa? Qad aflaha man zakkaha. Ya. Allah mengatakan sungguh beruntung orang yang mau apa bahasanya? Men-scan hatinya dengan scanning yang benar. Dia benar-benar mencari virus apa yang ada di dalam hatinya, membersihkan hatinya dari segala jenis kesyirikan, kekufuran, suudzon, apalagi suudzon kepada Allah. Iya, dia bersihkan kesombongan, hasad, dengki, riya, dan penyakit-penyakit hati lainnya. Iya, ini scanning yang benar. Ya, dan menyucikan jiwa itu tidaklah mudah. Iya, butuh perjuangan.
Apalagi kita hidup di dunia ini dipenuhi dengan syahwat, sesuatu yang sangat menarik. Kata Nabi SAW, huffatil jannatu bil makarih wa huffatin nar bisyahwat. Surga itu diliputi dengan perkara-perkara yang gak disukai jiwa kita. Beda dengan neraka, diliputi dengan perkara-perkara yang disukai jiwa, syahwat. Ini menunjukkan apa? Menyucikan jiwa memang tidak mudah, butuh perjuangan. Ya. Adapun kalau orang yang hanya fokusnya perhatian amalan zahiriyahnya, lahiriyahnya, penampilan zahirnya saja, dia lupa mentazkiyah jiwanya, mensucikan jiwanya, maka ini sangat rentan untuk futur. Ya. Tadinya semangat sholat, semangat puasa, semangat taklim, semangat ibadah, semangat sedekah, tapi karena dia tidak memperhatikan keadaan jiwanya, hatinya, keikhlasannya, maka suatu saat dia akan berubah. Na'udzubillah. Ya. Nah, oleh karena itu yang paling utama kalau ingin menyucikan jiwa adalah menyucikan hati terlebih dahulu. Belajar tauhid, belajar akidah, tazkiyatun nufus. Lalu kemudian amalan zahirnya dan amalan lisannya, sehingga dia termasuk ke dalam golongan orang-orang yang beruntung. Qad aflaha man zakkaha. Ya. Kemudian jemaah rahimani wa rahimakumullah, wa qad khaba man dasaha. Ini orang-orang yang mengotori jiwanya, yang mengikuti hawa nafsunya, yang menjadikan dunia sebagai tujuannya, maka dia adalah orang yang mengotori jiwanya, sehingga termasuk golongan orang-orang yang merugi. Jadi jemaah rahimakumullah, manusia itu hanya ada dua kelompok, ya, dua model, jiwa yang disucikan oleh pemiliknya dan jiwa yang dikotori oleh pemiliknya. Tidak ada model yang ketiga. Hadza siratun mustaqim.